laut kita beramai-ramai. Planet 77 TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Berdasarkan data dari Bina Administrasi Kewilayahan bahwa jumlah pulau yang berada di negara Indonesia yang telah dihitung dengan sedemikian rupa cara itu berjumlah 17.491. Itu pun 229 pulau harus diverifikasi, jadi masih harus ditelaah lagi. Jadi bayangkan betapa banyak pulau di negara kita. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita adalah negara maritim, negara kepulauan, yang dalam artian bahwa persentase laut itu lebih besar daripada daratan. Dan oleh karena kita merupakan negara yang 70% lebih adalah laut, maka berlayar, pelabuhan ataupun perdagangan sejak zaman dahulu itu sudah biasa ada di wilayah kita ini ya. Apalagi berdasarkan dari catatan-catatan orang yang menjelajah ke wilayah kita, itu sangat terbukti bahwa di wilayah Indonesia itu zaman dulu banyak sekali pelabuhan-pelabuhan besar sebagai transit dari jalur perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan berikut ini. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan lagu tersebut. Diciptakan oleh Ibu Sud atau Ibu Sarijah Niung yang lahir 26 Maret 1908 di Sukabumi dan wafat 26 Mei 1993 di Jakarta. Lagu tersebut tentu saja menceritakan bagaimana sudah terbiasanya orang-orang kita sejak dulu di wilayah Indonesia ini ya, dengan dunia kelautan, dunia pelayaran, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kelautan ya. Karena sudah sejak lama laut berfungsi sebagai jalur pelayaran dan perdagangan ya, baik lokal maupun internasional. Berdasarkan catatan-catatan sejarah terutama yang bersumber dari Tiongkok, jadi ternyata kepulauan Indonesia itu sudah ada interaksi dengan negara-negara di Asia Tenggara, India, dan Cina, terutama Kerajaan Sriwijaya. Jadi sudah menunjukkan adanya jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri, terutama negeri Cina. Hal tersebut berdasarkan catatan-catatan berita Tiongkok yang telah dikaji oleh W. Walters, dan juga ada catatan-catatan himpunan dari sumber-sumber Tiongkok yang dihimpun oleh W.V. Groeneveld ya. Jadi mereka membuktikan bahwa sudah sejak abad ke-1 sudah ada interaksi antara wilayah Nusantara dengan luar wilayah
Indonesia saat ini ya, bahkan sampai ke India dan Tiongkok. Setidaknya kontak perdagangan melalui jalur laut ini aktif sampai sekitar abad ke-16. Dan ternyata para pedagang-pedagang dari Arab juga sudah mulai berlayar ke wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7. Hal tersebut berdasarkan dari literatur Arab yang banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara. Jalur pelayaran dan interaksi perdagangan yang semakin intens antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan orang-orang Arab menyebabkan Islam semakin dikenal, ditambah dengan semangat syiar yang dibawa oleh para pedagang untuk menyebarkan agama Islam kemanapun mereka pergi. Hal tersebut menyebabkan Islam semakin diterima, dan pada akhirnya muncullah kesultanan-kesultanan di wilayah Nusantara ini dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan pada akhirnya pusat-pusat kesultanan tersebut yang biasanya merupakan kota-kota bandar atau kota yang menyatu dengan pelabuhan utama itu berkembang sampai abad ke-18. Ya, misalnya ada Samudra Pasai, Malaka, Banda Aceh, Cirebon, Demak, Minangkabau, Siak Indrapura, Palembang, Jambi, Banjar, Kutai, Goa, Talo, Tidore, Ternate, Banten, dan lain-lainnya. Penjelajah dari Tiongkok yang bernama Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan, antara lain Samudra Pasai dan Malaka, yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15. Kemudian ada juga berita dari Tom Pires dalam Suma Oriental memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan di Samudra Pasai. Jadi di Samudra Pasai itu hiruk pikuk sekali kota bandarnya itu atau pelabuhannya itu dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Bengali, Turki, Arab, Gujarat, Persia, Melayu, Keling, Jawa, Siam. Nah, selain itu juga Tom Pires juga mencatat bahwa adanya kehadiran para pedagang di Malaka ya, dari Kairo, Mekah, Aden, Abyssinia, Kilwa, Malindi, Ormuz, Persia, Gujarat, Armenia, dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Jadi betapa kita bisa membayangkan bagaimana ramai, maju, dan hiruk pikuknya pelabuhan-pelabuhan milik kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara ketika kesultanan-kesultanan tersebut sedang jaya-jayanya. Pada awalnya, wilayah Nusantara oleh para pedagang Arab itu hanya dijadikan tempat transit sebelum melanjutkan perjalanan ke Tiongkok. Karena para pedagang Arab dengan Tiongkok ini sudah terjalin hubungan perdagangan yang sudah cukup lama ya. Jauh sebelum intens dengan Nusantara, pedagang-pedagang Arab ini sudah ada interaksi perdagangan yang cukup tinggi dengan Tiongkok. Hubungan pelayaran dan perdagangan yang semakin intens antara wilayah Nusantara dengan Arab dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah dipindahkannya pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad, sehingga Teluk Persia yang tadinya tidak terlalu ramai menjadi hidup dan sering melakukan pelayaran sampai ke India dan bahkan sampai ke wilayah Nusantara, meskipun hanya transit semata. Faktor lainnya adalah ternyata kesuksesan para pedagang Arab di Tiongkok untuk sebagian orang merupakan ancaman dan berujung pada peristiwa pembantaian Yangzhou pada tahun 760 Masehi pada zaman dinasti Tang di bawah Tian Sengong ya. Dan peristiwa serupa kembali terjadi, yaitu pembantaian Guangzhou pada tahun 878 sampai 879. Kedua peristiwa tersebut membuat para pedagang Arab, pedagang Persia, pedagang Yahudi, dan yang lainnya menjadi enggan untuk kembali berdagang di wilayah Tiongkok dan mengalihkan perhatiannya kepada India dan wilayah lainnya seperti Nusantara.
Kemudian faktor yang tidak kalah penting yaitu semakin diminatinya komoditi ekspor dari wilayah Nusantara pada saat itu ya. Jadi banyak sekali komoditi dari wilayah Nusantara yang pada akhirnya menjadi favorit orang-orang di wilayah Timur Tengah dan sekitarnya. Nah, komoditi tersebut contohnya itu ada cendana, ada gaharu, ada kamper, cengkeh, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah ternyata jaringan perdagangan antar pulau di Nusantara itu sudah dimulai sejak abad-abad pertama. Nah, kemudian hal tersebut menjadi pondasi sebelum Islam melalui perdagangan dengan membawa syiar Islam datang ke wilayah Nusantara dan pada akhirnya membuat Islam semakin diterima di Nusantara. Sekian untuk materi kali ini, mudah-mudahan kalian tidak pernah puas untuk belajar. Tetap semangat, jaga lingkungan sekitar kalian dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.